Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Hikmanto tadi sudah berbicara mengenai bagaimana kemudian dinamika politik yang terjadi saat ini, bagaimana ini akan mempengaruhi pada susunan kabinet dari Jokowi JK sendiri. Padahal sebetulnya kan harusnya adanya kompetensi, koalisi dan juga chemistry. Apakah kemudian 3C ini menjadi akan runtuh atau bagaimana dengan kemudian dinamika politik yang terus terjadi? Apalagi setelah kemudian kemarin ada undang-undang pilkada yang sudah digolkan seperti itu. Ya, kalau 3C itu menurut saya sih harus diperhatikan. Karena apa? Karena saya berharap bahwa Pak Jokowi tidak akan mengulang untuk membentuk kabinet yang terlalu tanda kutip transaksional. Transaksional dalam artian yang ya karena banyak keinginan orang yang harus ditampung begitu ya. Tapi bisakah dengan komposisi seperti ini Jokowi bisa terlepas dari sandera ataupun tersandara dari koalisi seperti itu? Ya ini yang harusnya kita kasih reason gitu ya dari Pak Jokowi ya. Untuk menyampaikan bahwa jangan terlalu terpaku dengan jabatan menteri. Orang itu bisa membantu Pak Jokowi dalam hal yang lain, dalam pos-pos yang lain begitu. Nah, kita tidak tahu, tapi ini juga harus dikuatkan institusi-institusi. Karena kalau tidak, jumlah kementerian itu 34 lah katakanlah sekarang gitu kan. Itu sangat terbatas kan. Padahal semua mau. Belum lagi yang dari relawan-relawan juga mungkin gitu ya, juga ingin mengusulkan nama-nama tertentu gitu. Nah ini yang menurut saya harusnya Pak Jokowi pegang 3C tadi. Lalu yang kedua, Pak Jokowi juga harus tahu bahwa orang ini nantinya harus bisa mereplikasi apa yang beliau lakukan dan apa yang yang disukai oleh masyarakat terhadap beliau. Misalnya bagaimana dia tidak hidupnya itu tidak bermewah-mewah begitu kan. Lalu kemudian juga bagaimana dia bisa memastikan bahwa menterinya itu bisa menggerakkan birokrasi, ya kan? Karena Pak Jokowi ini tipe orang yang pokoknya saya minta eksekusi. Saya nggak usah bicara lagi soal teori-teori dan lain sebagainya. Eksekusinya seperti apa? Tunjukkan kepada masyarakat. Karena kalau misalnya Pak Jokowi yang harus melakukan itu sendiri, katakanlah itu terlalu berat dan terlalu jauh sekarang dalam posisi sebagai presiden. Nah itu yang harus dilakukan oleh para menterinya. Gitu. Pak Andi, tadi dikatakan kan tim transisi ataupun Pokja hanya menawarkan kategori seperti itu. Apakah kemudian dalam kategori ini memang bisa mengakomodir profesional partai yang akan nantinya menduduki 16 posisi dalam kabinet menteri itu? Ya kalau untuk kami, begitu Pak Jokowi jika menyebut 16 itu, lalu sadar bahwa PR partai itu berat untuk mendapatkan 16 yang kemudian profesional. Jadi tidak bisa lagi partai mengatakan saya mencalonkan 4 misalnya ya. Lalu kalau kita ditanya 4-nya untuk menteri apa? Partainya terserah Jokowi. Nggak bisa. Karena kemudian partainya harus mempertanggungjawabkan 4 ini kompetensinya, kepakarannya ada di bidang ini sehingga cocok jadi menteri ini. Ya, tidak bisa lagi ada satu menteri yang kemudian menjadi super menteri, super kandidat yang bisa untuk sekian banyak jabatan. Idealnya memang seperti itu kan? Idealnya menjadi seperti itu. Kenyataannya jadi ini sudah, seperti apa? Ya jadi kalau misalnya partai itu kan, yang satu dia harus kader partai, dinominasikan, di-endorse oleh ketua umum partai dan berarti pejabat-pejabat utama partai tersebut. Setelah itu dia harus profesional. Waktu bekerja harus bisa memilah dengan tegas mana negara, mana partai politik. Apalagi dengan yang sistem yang diinginkan oleh Pak Jokowi, parpol dilepas. Harus loyalitas dan kemudian konsentrasi penuh mengurusi kementerian yang tidak lagi mengurusi partai politik. Oke, Mas Toto, seharusnya artinya partai mengajukan nama yang memang sudah berkompetensi di bidangnya tertentu. Tidak kemudian tadi hanya menawarkan 4 nama tapi terserah Jokowi. Seharusnya mereka sudah tahu ini posisinya yang paling tepat ada di sini berdasarkan kompetensinya. Seperti itu. Mungkinkah hal itu bisa menjadi kenyataan? Apakah kemudian atau ada deal-deal kembali sebetulnya? Begini, sulit buat kita menilai proses di panggung belakang. Biarkan itu menjadi rahasia dan misteri bagi para politisi termasuk Pak Jokowi. Tetapi di panggung depan ketika ada fokus terhadap istilah profesional, menurut saya ya minimal ada 2 indikator yang bisa kita lihat sebagai bentuk konsistensi sikap dari Pak Jokowi mengenai istilah profesional atau koalisi tanpa syarat. Pertama, saya pikir mungkin masyarakat sudah cukup pintar untuk kemudian nanti melihat nama-nama yang muncul ketika kemudian dipilih sebagai kader parpol tapi juga dipilih kemudian menjadi menteri. Tinggal di browsing kok apakah memang memiliki latar belakang entah latar belakang pekerjaan, organisasi, pendidikan atau apapun yang memiliki korelasi dengan departemen pimpin
atau kemudian betul-betul ini tidak memiliki korelasi sama sekali. Itu kemudian secara akal sehat masyarakat bisa menilai. Indikator kedua secara politik saya sangat sepakat, Mas Andi, dan menurut saya itu harus ditagih terus. Bagaimana indikator profesionalitas itu bisa juga dilihat ketika ada aturan yang membatasi seorang pejabat di parpol itu bisa merangkap jabatan menjadi seorang menteri. Karena aspek profesionalitas secara politik itu artinya adalah ketika dia sudah menjadi pembantu presiden dalam sistem presidensial, dia tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan parpol. Itu khas parlementer, dan dia akan memiliki dualitas loyalitas. Itu yang juga jadi ketakutan masyarakat. Kalau dievaluasi selama ini bagaimana kemudian kinerja jika kemudian merangkap jabatan? Saya tidak berani menilai. Akhirnya kita dianggap melakukan deparpolisasi. Tapi ada beberapa hantaman kasus yang kemudian tidak salah kalau kemudian membuat masyarakat merasa konflik of interest ini lebih mudah terjadi ketika ada beberapa menjadi tersangka kebetulan itu berasal dari petinggi parpol. Yang perlu diluruskan ya bagaimana menurut saya ya sekarang ada beberapa pernyataan yang sedikit berbeda dari koalisi pendukung dari PDIP sekalipun misalnya dengan tim transisi seperti Mas Andi atau Mas Jokowi, ada yang sepertinya masih merasa keberatan dengan persyarat harus mengundurkan diri. Itu menurut saya harga mati ketika Jokowi sudah berani mengatakan koalisi tanpa syarat. Oke, Bapak-bapak kita akan lanjutkan perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.